Teman-teman, majelis ilmu itu keutamanya banyak. Saya beri gambaran ya, maaf sekali. Satu, majelis ilmu itu kalau antum benar memilih majelis ilmunya, maka status yang diberikan oleh Allah pertama kali, begitu antum berangkat dari rumah sampai dengan ke majelisnya, statusnya akan naik dari manusia biasa menjadi mujahid fi sabilillah. Itu langsung sama dengan orang yang berjuang ke medan perang. Ada majelis ilmu nih, antum datangi, begitu antum datang itu sama dengan orang berjuang ke medan perang. Statusnya jihad. Kalau meninggal antum di pertengahan, walaupun belum sampai ke situ, maka statusnya langsung syahid, pahala syahid. Pahalanya syahid. Majelis ilmu, satu, berpeluang mendapatkan pahala senilai jihad. Kedua, kalau wafat bisa syahid. Dalilnya Quran surah ke-9 ayat 122, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Kenapa mesti semua orang beriman pergi ke medan perang semua? Saya akan turunkan satu amalan kata Allah yang kalau kamu amalkan ini, maka statusnya akan sama dengan orang yang berjuang di medan perang. Sama persis. Apa itu? Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Kenapa tidak ada sementara orang di antara mereka mau datang ke majelis ilmu untuk mempelajari tuntunan agamanya? Wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan dia mencatat pelajaran-pelajaran itu dan dia bawa pulang, dia sampaikan kepada keluarga yang tidak belajar. Perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan, kata Imam Mustafa Al-Maraghi, ayat ini mengatakan bahwa menuntut ilmu itu nilainya sama dengan jihad fi sabilillah. Artinya kalau wafat penuntut ilmu maka status syahid. Kalau syahid maka dosa berpeluang digugurkan, amalan naik. Itu seketika pahala bisa datang dari surga. Pernah dengar seorang yang pernah membunuh 100 orang? Begitu dia mau tobat, gimana dia diarahkan? Kata ulama pada saat itu, pergi kamu ke majelis sana. Ke majelis ilmu, disuruh ke majelis ilmu. Begitu dia berangkat di pertengahan jalannya, berangkat, meninggal di tengah jalan. Meninggal. Statusnya dalam keadaan di tengah jalan ke majelis ilmu, dia bertobat kepada Allah, diterima tobatnya. Saat berangkat itu meninggal di tengah-tengah. Ada pahalanya. Apa yang terjadi? Surga. Surga, diampuni dosa, naik ke surga. Di sini turun kemuliaan yang ketiga. Disebutkan di hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233. Ibnu Majah nomor hadis 233. Rawinya sahabat Abu Darda. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya melangkah menuju majelis ilmu, maka setiap langkahnya akan langsung dituliskan oleh Allah yang meringankan nanti langkahnya ke surga. Di setiap langkah itu dihitung. Pahalanya bukan pahala biasa, ringan ke surga. Itu pahala syahid tadi. Ya, Qurannya ada di Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. An-Nisa ayat 100, Quran surah 4 ayat 100. Di ujung ayat, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berniat merubah dirinya, ingin lebih dekat dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dia merubah diri. Bagaimana cara merubahnya? Ulama sepakat. Pertama, datang ke majelis ilmu. Supaya punya ilmu untuk merubah diri. Jangan langsung kerjakan amalan tapi belum tahu ilmu. Ilmu qabla al-amal. Antum beramal tanpa ilmu, celaka amalannya. Saya ingin berubah. Kemarin saya nggak pernah sholat. Saya pengen jadi hamba yang taat. Ya Allah, saya tobat. Besok saya akan sholat subuh 3 rakaat. Bisa. 2 ya 2. Paham ya? Jadi ini gambarannya. Kemudian pahala yang ketiga. Cepat. Setiap dia sudah sampai ke majelis ilmu, disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dinukil oleh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari di kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, bab yang pertama, paragraf yang kedua, paling kanan di pertengahan. Orang yang sudah masuk ke majelis ilmu maka pahalanya langsung dituliskan 700 kali lipat. Tanpa henti, naik terus diangkat. Dan itu berlangsung sampai diamalkan. Jadi kalau ada seorang hamba, cuman dia beramal tanpa ilmu, dengan seorang hamba beramal dengan ilmu, beda pahalanya 700. Misal, antum masuk ke majelis ilmu nih, dapat 700. Diajarkan tentang sholat, bab sholat diajarkan. Kalau anda mengangkat tangan setelah menghadap kiblat, hadisnya, misal disebutkan di hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 857. Di Al-Bukhari disebutkan, anda saya angkat tanganmu, misal sejajar dengan bahu. Ucapkan Allahu Akbar. Saat diucapkan rasakan, buang urusan semua dunia ke belakang. Buang, jangan bawa dunia. Hanya Allah yang paling akbar. Begitu antum tahu dalilnya seperti itu, caranya bagaimana? Itu langsung dituliskan. Baru takbir sudah mendapatkan 700 kali lipat. Tapi kalau antum cuma sholat saja, abid, sholat, gak paham bacaan, gak paham gerakan, dituliskan cuma 10. 700 kali lipat. Ma baina darajataini 500 sanatin. Di antara satu kedua 500, dua ketiga 500, tiga keempat 500 tahun. Majelis ilmu. 4. Di hadis yang tadi, di Ibnu Majah nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda, orang yang menuntut ilmu itu teman-teman sekalian langsung ya, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Mendapatkan ridha malaikat. Mendapatkan ridha malaikat. Jadi antum jangan dikira biasa nih, dari setiap berangkat sampai ke sini itu malaikat menaungi antum, membentangkan sayapnya. Cuma memang dibuat oleh Allah gaib, gak kelihatan. Sebab kalau kelihatan gak akan jadi datang ke sini antum. Baru keluar rumah malaikat tuh begini. Siapa? Malaikat maut. Paham ya? Baik. Nah, dari semuanya ini puncaknya teman-teman sekalian, puncaknya derajat antum akan diangkat oleh Allah. Diangkat. 2. 1 karena ilmunya, kedua karena imannya. Dalilnya Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi saran saya dengar ini ada 46 majelis taklim berkumpul di sini. Ini anugerah. Tidak mudah mendapatkan itu. Tidak mudah. Ini saran saya, setiap ada majelis ilmu, ayo datangi. Bagi waktu masa dalam sepekan gak ada untuk akhirat. Dunia aja kejar dunia. Kenapa gak nyari akhirat? Gak banyak kok. Sabtu kalau gak Sabtu Ahad susun. Nih talim siapa? Ustadz Bulan, Syekh Bulan, Habib Bulan. Cari di mana tempatnya. Tapi ukurannya 3 kata Al-Quran. Cuma 3 ini. Kalau gak ada yang 3, maka 5 kemuliaan ini tidak akan didapatkan. Apa yang 3 itu?
Satu, sifatnya madis ilmu itu madis yang memahamkan antum dalam urusan agama. Bukan menjauhkan anda dalam urusan agama. Dalilnya Quran surah ke-9 tadi ayat 122. Liyatafaqahu fiddin, membuat mereka paham tentang agama. Jadi kalau ada majlis yang hanya membuat tertawa, tidak ada isinya, bahkan menjauhkan antum dari Allah, ngolok-ngolok ayat Al-Quran, ngolok-ngolok hadis dan sebagainya, maka yang seperti itu bukan majlis yang dimaksudkan lewat ayat tadi. Jelas? Ya. Dua, syaratnya kata Allah, kalau antum ingin masuk majlis, status jadi syahid, maka antum mesti berniat dengan benar saat masuk ke majlis ilmu untuk memahami itu dengan mencatatnya dan memahaminya. Ya, begitu antum paham, catat, bawa catatan itu untuk kembali sampaikan kepada orang-orang yang tidak belajar. Itu sekarang lebih mudah share di media sosial. Antum sekarang dapat satu hadis, share. Begitu di share ada daripada share yang tidak jelas. Bikin status. Semarang mendung aja bikin status. Hari ini Semarang mendung. Emang kenapa? Apa dengan status antum akan berubah jadi cerah? Tidak ada. Sudah. Bikin yang bagus. Hadis kirimkan. Hadis Nabi SAW. Keutamaan bagi seorang pekerja. Keluarkan. Begitu antum share ke teman-teman antum pengusaha, mereka semangat semua. Semangat. Antum jangan lupa begitu diinjakan kaki bekerja karena Allah, setiap tapak itu pahala. Kirimkan ayatnya. Kawan-kawan, Quran surah keempat, ayat 34, berita gembira untuk kita. Niatkan yuk karena Allah. Begitu di-share, mereka lihat 10 orang meniatkan karena Allah. Antum dapat bagian pahalanya, tanpa dikurangi sedikit. Kirim. Jelas? Nah, ini, kalau gitu antum kurunkan. Majlis ilmu mana di sekitaran Semarang? Siapa ustadznya, siapa syekhnya yang bisa mengangkat iman, bukan cuma datang, bisa mengangkat ilmu. Ya, lihat. Ini saya sedikit detilkan nih. Maaf ya, sedikit aja. Saya sedikit detilkan. Mengangkat ilmu dan iman itu bersamaan disebutkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau ada majlis imannya mengangkat tapi ilmunya tidak, maka ini pun belum seimbang. Atau ilmunya luas tapi iman nggak terangkat, ini jadi masalah. Apa ciri orang terangkat imannya? Maka dia gemar menunaikan amal soleh. Maka jika anda menemukan majlis-majlis mendorong anda mengerjakan amal soleh, ikuti majlis itu. Dan saya katakan pada anda, kalau materi saya tidak membuat anda dekat dengan Allah, membuat anda terbuang untuk beramal soleh, tinggalkan saya. Cari ustadz yang lebih baik. Saya bukan ustadz seperti yang disyarat oleh Al-Quran. Cari majlis lain. Tapi cari ustadz yang membuat anda dekat dengan Allah. Cari. Kedua, ilmu anda meningkat. Ilmu meningkat itu apa cirinya? Dua cirinya. Satu, dengan ilmu itu memudahkan anda ibadah. Misal, sholat. Belajar sampai paham bacaan dan gerakan sholat supaya mudah ibadahnya, khusyuknya dapat. Ini kan ada sindiran di Quran, kata Allah, banyak orang sholat gak paham bacaan dan gerakan sholat. Ayo jujur, katakan pada diri sendiri, sampai sekarang malam ini berapa persen bacaan sholat yang antum pahami? Jangan-jangan anda sholat tapi gak ngerti yang dibaca, bagaimana bisa khusyuk? Ruku gak ngerti, sujud gak paham, bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Antum minta rizki, Isa aja 4 kali, warzukni, minta rizki. Habis sholat minta lagi, ya Allah mohon berikan aku rizki. Yang tadi apa saat sholat? Warzukni. Ya bagaimana kita bisa mengerti apa yang diucapkan kalau kita tidak belajar? Makanya cari. Nah, mengerti itu bahasanya paham, fikih. Makanya ada kitab sholat namanya fikih sholat, fikih umrah, fikih haji, belajar sampai paham. Tuh lihat berapa banyak sekarang yang umrah tapi nggak paham yang kerjakan. Putar sekarang karena suka sedih gitu. Apalagi banyak yang ria. Ria itu kan menggugurkan amalan, begitu disampaikan habis amal. Ini ada yang jual kebun, jual tanah nyampe sana nggak ada nilainya. Sekarang orang aja tawaf sampai live. Subhanallah, alhamdulillah. Kelihatan di sana, kelihatan. Pindah kiri, la ilaha illallah akbar. Tuh, kenapa nggak dipahami? Dan tawaf itu indah. Kalau antum benar tawafnya, dijanjikan oleh Allah doa apapun seketika dikabulkan. Itu rahasianya di Quran surah 19 ayat ke-47 sampai dengan 49. Ada rahasianya. Makanya kenapa dari Hajar Aswad ke Maqam Ibrahim? Itu doa intinya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dari Maqam Ibrahim sampai rukun Yamani bebas mau pakai bahasa apapun. Nanti dari rukun Yamani pakai dengan Hajar Aswad, kenapa menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu ada maknanya. Bebas antum. Mau pakai bahasa Indonesia juga silakan, mau pakai bahasa Jepang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bebas silakan, minta. Ini kadang kasihan, minta enggak, yang dibaca nggak paham dan sebagainya. Ada tuh dulu waktu saya tugas di Saudi 2010. Ini hebat walaupun tidak harus ditiru begitu caranya, tapi dia benar. Dia minta dengan bahasanya. Di multazam dia mau, ya Allah, hamba mohon ya Allah, hamba datang ke sini minta, nggak banyak, cuma minta berikan jodoh. Hamba belum menikah ya Allah, mohon karuniakan jodoh terbaik. Depan Ka'bah di multazam, tiba-tiba datang perempuan tinggi, putih, hidungnya mancung, langsung ditunjuk kasih contoh. Kayak gini ya Allah. Saya beneran tuh nggak bercanda. Tapi apa yang terjadi? Karena dia minta yang dibutuhkan, dia paham apa yang dibacakan, dikabulkan oleh Allah, pulang nikah, walaupun bukan dengan yang tadi. Menikah. Lagi yang lain gelantungan di multazam langsung mengatakan, ya Allah, hamba datang ini banyak hutang, engkau pasti tahu hamba ya Allah, engkau mengerti hamba, kesini pun hamba hutang, kalau tidak percaya, ini catatannya ya Allah. Benar. Pulang lunas gitu kan. Nah, dia ngerti yang dibaca. Kadang-kadang kita kerjakan sesuatu yang kita tidak pahami, makanya yuk ngaji sampai paham. Enak kalau sudah begitu. Begitu Anda memahami sesuatu, nah ilmu naik. Kalau orang paham, itu ciri yang pertama, dibawa ke ibadah mudah. Yang kedua, perluaskan wawasan. Karena dalam fikih itu, ada hal-hal tertentu yang menjadi kemudahan. Bukan harus itu saja yang dikerjakan. Babnya dalam fikih. Fikihnya nanti dalam kajian madhab. Madhab itu ada muqarin, turunannya ada pilihan. Pilihan-pilihan itu membuat kita lebih mudah. Ada yang tanpa pilihan, satu dalil, satu contoh. Itu artinya semua dipandang bisa. Contoh, angkat tangannya, begitu angkat tangan, langsung letakkan yang telapak kanan di punggung yang kiri. Angkat, Abu Daud misalnya. Begitu Anda angkat, fawadha yadahu al-yumna ala al-yusra, letakkan yang kanan telapaknya di punggung yang kiri. Antara mengangkat dengan meletakkan pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud.